Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citmutia Agustin, Prodi Perbankan Syariah 5H. Baiklah, tujuan saya di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas manajemen pembiayaan bank syariah. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang manajemen pembiayaan bank syariah. Langsung saja, yang pertama konsep dasar pembiayaan. Di dalam konsep pembiayaan ini membahas tentang kegiatan utama bank, perbedaan bank konvensional dengan bank syariah, tentang penyaluran pembiayaan, dan lain sebagainya. Langsung saja, yang pertama konsep dasar pembiayaan. Di dalam konsep dasar pembiayaan ini membahas tentang kegiatan utama bank, perbedaan bank konvensional dan bank syariah, tentang penyaluran pembiayaan, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan utama bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat, deposito, dan tabungan. Sedangkan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah yaitu bank konvensional menjalankan usahanya dengan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dalam bentuk suku bunga bagi nasabahnya. Sementara itu, bank syariah tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Dalam penyaluran pembiayaan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Pertemuan berikutnya yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan menurut tujuan penggunaannya, yaitu ada produktif. Produktif itu sendiri terdiri dari investasi dan modal kerja. Yang kedua, konsumer, yaitu terdiri dari pembelian rumah KPR untuk ditempati, pembelian kendaraan pribadi ataupun kendaraan keluarga, pembelian barang atau jasa yang bersifat multiguna. Terus yang kedua yaitu pembiayaan menurut bentuknya, yaitu ada tunai dan non-tunai. Yang ketiga, pembiayaan menurut jangka waktu, yaitu jangka waktu pendek, yaitu minimal 1 tahun, jangka waktu menengah di atas 1 tahun sampai 3 tahun, yang terakhir jangka waktu panjang di atas 3 tahun. Keempat, menurut pembiayaan menurut segmentasi itu terdiri dari mikro kecil, menengah, komersial, dan korporasi. Selanjutnya yaitu prinsip pemberian pembiayaan. Yang pertama, prinsip 4 mata merupakan prinsip pemutusan kredit yang melibatkan sinergi antara unit bisnis yang bertanggung jawab dalam mencapai pendapatan dan unit resiko pembiayaan yang bertanggung jawab untuk meminimalisasi biaya resiko. Yang kedua, prinsip one of the lender. Penerapan prinsip one of the lender pada dasarnya dilandasi asumsi bahwa untuk perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha, resiko satu debitur atau perusahaan dipengaruhi oleh resiko grupnya secara keseluruhan dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu proses dan tahapan dalam pembiayaan. Jadi tahapan dalam pembiayaan ini ada 3. Yang pertama, front end, middle end, dan back end. Jadi front end biasanya dilakukan oleh marketing pembiayaan. Si marketing pembiayaan ini melakukan mencari nasabah, terus melakukan analisis yang menentukan persetujuan pembiayaan apakah nasabah tadi menyetujuinya. Kedua, middle end itu biasa dilakukan oleh unit pengambil kebijakan. Ketiga, back end dilakukan oleh bagian penagihan. Selanjutnya yaitu informasi dan verifikasi data. Akan membahas permohonan pembiayaan. Ketika akan melakukan pembiayaan, debitur diminta untuk mengisi formulir pendaftaran. Di formulir pendaftaran itu termasuk di dalamnya identitas debitur, info keuangan, jaminan, jumlah apa yang mau dipinjam atau pembiayaannya. Jadi untuk karyawan pengumpulan informasinya itu dapat berupa identitas debitur, usaha lain yang dijalankan seperti tempatnya, namanya, di bidang apa, sistem pembayaran, bagaimana, terus rekening koran, dan lain sebagainya.
Materi selanjutnya yaitu tentang analisa pembiayaan konsumer. Analisis pembiayaan konsumer memiliki indikasi sebagai berikut. Yang pertama, risiko fluktuatif sumber pembayaran relatif kecil. Kedua, sumber pembayaran umumnya fixed income. Yang ketiga, analisis dan proses pembiayaan relatif sederhana. Keempat, monitoring pembiayaan relatif longgar. Kelima, dalam hal pembiayaan tidak ada jaminan, margin pembiayaan relatif tinggi. Selanjutnya yaitu tentang analisa pembiayaan produktif, di mana ada analisa kualitatif, yaitu pertama ada aspek yuridis, di mana legalitas permohonan yaitu surat permohonan, pembiayaan, dan checklist dokumen. Yang kedua, legalitas subjek pembiayaan. Yang ketiga, legalitas usaha. Aspek manajemen yaitu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan manajemen dari individu maupun pengurus perusahaan dalam mengelola usaha. Yang dianalisa meliputi susunan pengurus, riwayat perusahaan, manajemen perusahaan, grup perusahaan. Selanjutnya, aspek produksi, di dalamnya pertimbangan investasi, lokasi pabrik ataupun gudang, faktor-faktor produksi, realisasi produksi, sumber daya manusia. Lebih kurangnya saya mohon maaf atas segala kesalahan saya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.